Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang yang menjadi pelindung dari para pastor paroki dan juga para pastor diosesan. Kalau kita baca riwayat hidupnya, pribadi ini sangat luar biasa. Dia bisa menghabiskan 18 jam sehari di ruang pengakuan dosa untuk mendengarkan dosa-dosa, dan banyak orang untuk datang pergi mengaku dosa kepadanya karena ketajaman dari kata-katanya. Patayu Chevalier, pendiri dari Tarekat MSC, juga pernah konsultasi kepada Santo Yohanes Maria Vianney pada saat dia masih hidup, dan juga meminta agar Santo Yohanes Maria Vianney membuat novena untuk perkembangan kelanjutan dari Tarekat MSC. Tetapi sayangnya, sebelum novena selesai, Santo Yohanes Maria Vianney sudah meninggal dunia, dan bagi Patayu Chevalier percaya bahwa Santo Yohanes Vianney melanjutkan novenanya di dalam surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Pastores Dabo Vobis, gembala-gembala akan kuangkat bagimu. Itulah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan janji kepada kita semua bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan mengirim gembala-gembala untuk menggembalakan kita semua. Dan kita lihat, setiap tahun di seluruh dunia pasti terjadi tabisan. Meskipun kata orang, panggilan semakin sedikit, panggilan semakin tidak ada, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menepati janji-janjinya, dan setiap tahun entah di Indonesia maupun di negara-negara lain selalu ada tabisan, dan lahirlah pastor-pastor yang baru, lahirlah gembala-gembala yang baru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam Injil hari ini Yesus meminta kepada kita semua, selalu meminta kepada Allah Bapa di surga agar mengirimkan para pekerja-pekerja di ladangnya, yaitu mengirimkan gembala-gembala untuk melayani seluruh umatnya. Dan gembala-gembala yang dikirim oleh Bapa di surga itu selalu dikuasai dan selalu diberikan dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Kita bisa melihat Romo Eko, Romo Koko, ada Romo Yohanes Indra Kusuma, ada Romo-Romo yang lain, pastor-pastor yang mempunyai kuasa yang sangat luar biasa ketika melayani umat. Salah satunya pada hari ini yang kita peringati, Yohanes Maria Vianney mempunyai karunia yang luar biasa untuk mengetahui masa depan dan juga ketajaman dari kata-katanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu pentingnya imam hadir di dunia? Imam itu seperti jembatan antara Yesus dengan dunia. Karena apa? Ketika seorang imam ditabiskan, dia diisi dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika dalam perayaan sakramen Ekaristi, seorang imam menumpangkan hosti dan anggur yang pada awalnya adalah barang yang fana, tetapi dengan rumusan doa dari Tuhan Yesus, hosti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu artinya begitu pentingnya seorang imam, karena dia yang bisa menghadirkan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa tugas kita umat awam? Mintalah banyak kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi, bahkan dalam doa-doa bersama di dalam gereja. Mintalah Tuhan agar terus-menerus mengirimkan para pekerja, para gembala untuk melayani umat, sehingga dengan kehadiran para imam, kehadiran gembala bisa membawa berkat dan rahmat dan menghadirkan Tuhan Yesus di dalam dunia melalui sakramen Maha Kudus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita banyak berdoa kepada Bapa di surga agar semakin tumbuh subur panggilan di dalam keluarga kita sendiri, di dalam masyarakat kita, di dalam gereja kita. Dan saya minta kepada Anda yang anak-anaknya terpanggil untuk menjadi imam, saya minta orang tua, nenek kakek selalu mendukung anak tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia sungguh-sungguh dituntun, dibimbing oleh Tuhan, dan jadilah seorang imam yang bisa menggembalakan banyak umat Allah. Seorang imam yang terpilih dari sebuah keluarga, tentu keluarga itu sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.